Es krim Lonana itu kalau makan satu cup itu kayak satu pisang. Jadi zaman sekarang justru malah yang lebih sehat malah dimahalin. Zaman sekarang itu nggak bisa cuma ngejual produk, unless produk lu udah bener-bener oke. Kita ini udah mau tutup Desember ini, and that's why. Hai Founders, welcome to Ngobis, ngobrol bisnis by teman startup. Seperti biasa, di segmen Ngobis ini, kita selalu memanggil speakers yang juga merupakan expertise CEO atau founder dari bisnisnya masing-masing. Seperti yang kita tahu juga, healthy lifestyle ini sudah menjadi suatu hal yang umum buat para kalangan millennials atau juga Gen Z, dimana kita semakin memperhatikan nih kayak kesehatannya, apa yang kita makan, terus semenjak COVID atau pandemic ini juga kita semakin ngeliat gitu, sebenarnya lebih perhatian kali ya, tentang hygiene, tentang clean factors, dan sebagainya gitu. Dan salah satu speakers kita hari ini, kita sudah kedatangan Kak Ryan. Halo Kak Ryan. Halo. Thank you for coming ke Ngobis. Ini satu hal yang menarik. Kita pengen ngomongin tentang start your healthy lifestyle with Lonana Ice Cream. Got it. Nah sebelumnya mungkin kita ngobrolin banyak, tapi boleh nggak perkenalkan diri dulu mungkin ke teman-teman yang belum kenal. Hai guys, so nama gue Rian, jadi gue adalah CEO dari Lonana Ice Cream. Kita itu basisnya adalah vegan and low calorie ice cream. Jadi kita memang ingin supaya menciptakan es krim yang sehat, tapi enak juga gitu. So I think it's kind of like that. Oke. Tapi kalau kita ngomongin ini sih Kak, kalau kita ngomongin ice cream ini kan identik dengan dessert. Yep. Terus orang sering banget yang kayak ngerasa, ini mungkin umumnya ya, takut gendut, terus nggak sehat dan sebagainya gitu. Dari kecil pun kita sering dibilangin kayak jangan kebanyakan makan es gitu. Itu konsep yang mungkin kita terima. Tapi sebenarnya sebelum kita masuk ke dalam low calories ice cream atau healthy ice cream ini, sebenarnya ice cream sendiri tuh kandungannya emang tidak sehat atau gimana sih Kak? So, I think kalau misalnya orang kayak bicara es krimnya sehat apa nggak sehat, I think mereka biasanya melihat dari sudut pandang kayak lemak atau misalnya sugar, atau mereka ngitung kalorinya, right? So, I think dari perspektif itu maka kita bisa melihat bahwa gula itu yang tidak diproses oleh tubuh itu bisa nge-convert and itu bisa menambah kalori, bisa dibilang. So, a lot of people pertimbangannya itu adalah lebih ke arah ini gue mengkonsumsi es krim, kalorinya berapa? Karena biasanya es krim itu kan pakai krim, dia pakai butter, habis itu pakai gula, and it's a lot of dairy stuff, right? So dari situ aja itu udah ningkatin banyak banget secara kalori. Cuman kalau misalnya kita ngelihat dari sudut pandang kita nge-cut ke vegan, misalnya katakanlah, oh we change it to vegan. Nah, a lot of people kayak mereka tuh merasa bahwa oh kalau vegan berarti lebih sehat dong. Well, technically iya, mau dibilang lebih sehat, tapi sebenarnya kalorinya malah lebih tinggi. So the fascinating fact adalah banyak orang yang kayak ngerasa kalau gue dietnya vegan itu berarti gue bisa lebih kurangin berat badan dong. Not really. Nah, kayak misalnya kacang-kacangan, kalorinya itu tinggi sebenarnya. So maka dari itu ketika mau ngebikin es krim ini, gue tuh lebih kayak ke arah oh es krim ini itu bukan cuman vegan, tapi ibaratnya kita harus pikirin gimana caranya supaya low calorie. Karena kebanyakan orang, oke, gue vegan, tapi kalorinya tetap sama. So I feel like kayak setengah jalan gitu loh. Jadi kan kayak banyak orang yang cuma salah satu gitu. So mendingan daripada salah satu, gue bilang ke istri gue, kita harus bikin dua-duanya. Gitu supaya ada ya advantage lah, katakan gitu. Nanggung lah ya kalau kita ngomongnya. Nanggung kayak lu nggak bisa serve customer yang tadi salah satu doang. Exactly, gitu. Tapi kalau kita ngomongin juga tentang tadi lo juga udah sempat ini Kak, udah sempat ngobrol dan ngomongin tentang apa sih itu Lonana. Tapi berarti awal mulanya dan yang tadi lo ceritain itu kan problem yang lo lihat gitu sebenarnya. Boleh nggak sih di-share ke kita awalnya seperti apa? So alasan membuat Lonana adalah pertamanya, jadi istri gue itu orangnya sehat banget. Nah, lalu yang jadi kendala adalah kita dulu tinggal di Australia. Nah, ketika di Australia itu ada es krim, ibaratnya kita namanya itu Halo Top. So Halo Top ini basically adalah vegan, and dia itu low calorie juga. Waktu pindah ke Indonesia, nggak ada tuh es krim yang kayak gini. Jadi istri gue tuh kayak nyari es krim ini, dan kayak dia tuh fuse untuk kayak makan, Häagen-Dazs and all that. Maka dari itu, istri gue bilang, apa gue bikin aja ya? Gitu. And ketika dia ngebikin, pertamanya itu ngebikin vegan, dengan alasan maksudnya, oh apa kita coba eksperimen lebih sehat dan sebagainya. Cuma kita merasa bahwa rada nanggung. Karena gue bilang bisa gak kalau misalnya lu combine dua-duanya. Karena waktu itu kita buat sekitar tahun 2019 lah, kayak udah mulai eksperimen. And the fascinating thing adalah kita nyari keliling-keliling kemana-mana, either vegan atau low calorie. Tapi nggak ada yang vegan and low calorie. And I have to say, waktu itu menurut kita nggak ada yang enak. Menurut kita kayak kurang gitu. So, gue bilang kalau misalnya mau bikin yang enak. Karena gue juga dulu base-nya adalah chef. So,
gue kayak pretty strict sama makanan gitu. Jadi gue bilang kalau nggak bener-bener enak gue nggak mau. Nah, jadi problem yang kita temuin adalah kita nggak nemuin yang bisa dua-duanya, and then ketika istri gue bikin bisa dua-duanya, but again waktu itu kurang enak. Jadi kita eksperimen tuh sampai ratusan kali, sampai bener-bener tiap hari itu gue makan es krim. And ketika sampai bener-bener enak, kita juga nggak ada rencana mau jual awalnya. That's a fascinating thing. Kita nggak ada rencana mau jual, tapi kita merasa bahwa ketika bagi-bagi ke teman-teman pada bilang ini jual aja. Dan istri gue kayak I don't know, entrepreneur spirit you may say. Jadi kita bilang ya udahlah coba aja jual. And a lot of people nerima oke gitu loh. So kita ngerasa bahwa kita bisa tackle something yang sebenarnya kita nggak sadar itu ada di situ. Kayak misalnya, yang pertama kayak reach out ke kita, yang menariknya adalah orang-orang yang alergi. Jadi community yang alergi. Dan kita menyadari bahwa oh ternyata mereka nggak bisa kacang-kacangan, atau misalnya mereka nggak bisa dairy. Itu mereka reach out ke kita, dan mereka akhirnya bilang, gara-gara es krim lu gue bisa makan es krim. Terus habis itu kayak orang-orang yang olahraga, dan ada banyak hal lagi, ibaratnya yang kontak-kontak kita, maka dari itu kita baru nyadar, oh ternyata di luar sana itu ada ibarat community yang memang mereka itu restricted, nggak bisa makan es krim. Gara-gara ya entah limitation mereka lah. So we decided, I think this one can actually kayak bless a lot of people. So we decided to make it gitu. Di ada segmen itulah sebenarnya yang memang gitu. butuh. Tapi itu kan berarti in some cases mereka yang memang sangat butuh. Tapi kalau tadi pas mungkin di awal di opening teman-teman juga dengar kayak sekarang healthy lifestyle for everyone, nggak cuma untuk alergi. Menurut Kak Rian sendiri nih melihat hal ini, apa sih industri ini saat ini kenapa memang seperti itu kah atau gimana sih? I think kalau misalnya kita bisa lihat dari negara maju, negara maju itu kan udah banyak yang kayak, oke, gue pengen makan enak, tapi gue juga pengen makan yang sehat. Nah, mereka juga udah peduli misalnya kayak soal plastik and all that gitu. Di Indonesia itu baru mulai. Nah, jadi gue akan bilang di kita itu gimana ya? Asians itu makanan enak-enak tapi nggak sehat, ya dong. Kayak ibaratnya nasi padang, ibaratnya enak kan gitu. Cuman kurang sehat. Nah, orang-orang zaman sekarang itu udah mulai peduli. I think dengan kemajuan ibarat teknologi dan sebagainya, you know, a lot of people kayak, let's just say lah, dari ngeliat social media aja, Instagram or whatever, kayak ngeliat foto-foto orang, terus habis itu kayak, ini orang badannya bagus ya, you know, all that. Jadi mungkin mereka ada semacam motivasi, orang-orang zaman sekarang itu lebih ke arah, okay, I need to look good, I need to look fit. Mungkin that's one of the thing. Tapi ada juga orang-orang yang kayak seiring mereka ibaratnya meningkat ekonominya, and then kayak okay, gue mau ningkatin lifestyle gue, quality of life gue mau ningkatin, maka mereka akan merasa okay, gue nggak bisa makan kotor lagi nih. Gue coba cari makanan yang ibaratnya sehat tapi enak juga. Nah, I think that's one of the reason, termasuk gue pribadi. Jadi gue waktu sama istri gue itu, kita lebih ke arah, oke, gue pingin makan enak, tapi bisa gak kita sehatin? And since I was a chef before, jadi gue kayak misalnya katakan, oke, gue bikin soto, tapi bisa gak sotonya gue lebih sehatin? Misalnya gue bikin steaknya gue lebih sehatin. Jadi gue udah mulai eksperimen kayak gitu di rumah, and kita udah mulai terapin itu sendiri. So I feel like dari kita dan community kita, teman-teman kita itu udah mulai banyak orang seperti itu. Jadi gue ngerasa bahwa sebenarnya orang-orang itu udah mulai nerapin ini, tapi terkadang terlimit, misalnya gue nggak bisa masak, atau gue nggak tahu nih yang mana yang enak, atau misalnya ya antara sehat atau enak doang gitu. And I feel like ketika kita bisa ngebikin something yang seperti ini, yang kayak Lonana gini, maka orang bisa ngerasa dua-duanya. Gitu. So I feel like zaman sekarang sih kayaknya cuma perlu lebih banyak pilihan aja kali ya, yang kayak sehat dan enak gitu. Mungkin mereka bisa nikmatin ice cream tapi tetap feels good kali ya, apa yang dia makan segala macam. Itu karena value tambahan kali ya. Selain dari the real ingredients yang memang ada gitu. Tapi kalau kita ngomongin pasar yang tadi nih, pasar health, orang-orang yang memang peduli akan healthy lifestyle, atau mungkin kita ngomongin pasar vegan gitu-gitu. Potensinya sebesar apa sih, Kak? Gede banget. Karena as you can see, misalnya kayak kita mungkin udah pernah dengar ya, kayak ibaratnya orang-orang yang nge-gym mulai banyak, right? And I feel like kayak misalnya, ya ini udah mau tahun baru, resolusi, you know, hidup sehat, you know, all that, right? So I feel like memang orang-orang yang mulai sehat itu udah mulai banyak. Orang-orang yang mulai peduli sama kesehatan dan sebagainya, dan seiring dengan pengetahuan, orang mulai ngerti kolesterol itu gimana, asam urat, you know, and everything. Entah dari keluarganya atau apapun itu. Gue ngerasa bahwa orang-orang itu udah mulai ngerti ginian, maka dari itu, ibaratnya secara tidak langsung ini udah mulai spreading, gitu. Nah, yang menariknya adalah ketika kita melihat market-market ini dari segmen sehat sendiri, itu udah mulai gede.
gitu. Itu udah mulai rame seiring kalau menurut gue kembali social media, information itu udah mulai nyebar dan sebagainya, Instagram, everything. Jadi gue ngerasa bahwa mulut ke mulutnya makin kenceng. Jadi ibaratnya gue pengen makan es krim, tapi tiba-tiba ada opsi yang lebih sehat. Kenapa nggak yang itu gitu, And every now and then, kayak influencer itu juga udah encourage itu dan sebagainya. Hari ini kayak influencer yang sehat, influencer yang alergi itu udah banyak banget gitu. So jadi gue ngerasa bahwa segmen dari sehat ada, dari vegan ada, dari orang-orang yang alergi pun ada. Jadi ini tuh udah makin gede. Dan yang menariknya adalah di Indonesia itu, misalnya kayak lu ke kafe-kafe nih, jarang kan dia yang kayak misalnya sediain decaf. Sediain yang kayak ibaratnya, oh gue mau yang skim milk, atau gue mau yang non-fat milk, atau misalnya yang kayak vegan option. Nah, dulu di Australia itu udah rame. Lu kalau ke Starbucks lu bisa mintanya ini kayak customnya banyak. Nah, di Indo ini udah mulai nyebar. Kalau kita misalnya lihat di Jakarta Selatan gitu udah banyak mulai kafe-kafe yang kayak sediain soy, sediain ibaratnya alternative milk, right? So I feel like ini tuh udah mulai nyebar. Dan biasanya Indonesia itu telat dikit. Nah, waktu tahun 2019 memang belum ada. Tapi ketika kita lihat tahun 2020 itu banyak banget. Jadi gue akan bilang kalau ibaratnya as an entrepreneur, gue akan bilang kompetitor itu rame banget sekarang. Gitu. Jadi kalian mungkin bisa ngeliat juga bahwa ada banyak banget ibaratnya brand-brand lain, right? Jadi kayaknya memang bisa dibilang itu marketnya itu mulai membesar. Karena orang-orang zaman sekarang itu udah mulai peduli kesehatan dan sebagainya. And kind of like feeling good. Kayak banyak orang yang mau mencoba ibaratnya, oke lah gue kurangin dosa, kayak gitu kan. Jadi gue akan ngerasa bahwa memang zaman sekarang orang udah lebih banyak peduli sih, kayak gitu. Tapi kalau kita ngomongin yang tadi lah, semua orang-orang yang udah mulai aware. Tapi kalau ada opini yang misalnya ngomong kayak, ya yang peduli itu adalah middle up. Terus setuju atau against itu kan? Nah, gua akan bilang, gua mengerti kenapa orang-orang ngomong kayak begitu. Karena memang kebanyakan yang jadi problem adalah ketika ada makanan yang sehat, sayur organik malah dimahalin. Right? Jadi gua akan bilang, I think that's another problem. Kayak, yang menariknya adalah misalnya kayak contoh, ayam kampung lebih mahal dari ayam biasa. Right? Ayam negeri. Padahal ayam kampung diurusnya lebih simple. Right? Dan sayur-sayurnya juga banyak. Ibaratnya justru malah yang hidroponik lebih mahal. Gitu. Gue ngerasa bahwa ini tuh semacam ada permainan. Jadi zaman sekarang justru malah yang lebih sehat malah dimahalin. I feel like seharusnya yang sehat itu lebih murah. Malah. Kalau bisa itu masih yang reachable. Tapi yang menariknya adalah secara mindset sendiri. Waktu gue pertama kali kenalin Lonana, gue bikin murah loh. That's a fun fact. Gue bikin Lonana murah. Orang malah mikirnya adalah ketika es krimnya Lonana murah, pasti nggak sehat nih. Padahal sehat banget. Gitu. Jadi gue akan bilang, dulu gue pasang harga lebih murah, dan gue nggak ganti ingredients sama sekali, tapi yang menariknya adalah orang malah ngira, ini pasti murahan. Ini pasti ada yang bohong. Nah, I don't know, I feel like kebanyakan orang itu ngerasa bahwa kalau memang es krimnya barangnya murah, ini pasti ada yang nipu, pasti ada yang murahan. Nah, stigma itu harus diganti. Gitu. Jadi, maka dari itu gue akan bilang, bisa nggak kalau misalnya gue kasih es krimnya dengan ingredients yang sama, terus gue murahin, apakah orang-orang percaya? Nah, yang menariknya adalah ketika Lonana udah mulai rame, udah mulai viral, ketika gue pernah tes. Jadi gue pernah ada eksperimen, gue kasih satu, ibaratnya kayak katakanlah kayak bucket, terus habis itu yang satu gue kasih Lonana, habis itu gue suruh makan dua-duanya. Ada orang yang bilang, ini pasti es krimnya begini, yang Lonana lebih oke. Terus gue bilang, it's actually the same ice cream. Tapi cuman yang satu gue nggak pakai brand, yang satu lagi gue pakai brand. Nah itu yang kalau menurut gue kayak semacam there's power dari apa yang orang pikirin gitu loh, apa yang orang mikir, yang mahal pasti lebih oke, yang mahal pasti lebih sehat. It's not like that actually. Dan gue sama istri gue itu kita selalu ngebikin yang kayak misalnya gimana caranya ngebikin steak dari 200.000, masak sendiri, kualitasnya sama tapi cuma 40.000. Nah, and I feel like Indo itu seharusnya juara di situ karena kita itu hebat di kuliner. Kita itu hebat ibaratnya di dalam produk-produk lokal, kita ngebikin hal-hal yang seperti itu. Jadi gue ngerasa kalau gue mau encourage orang-orang ibaratnya yang creators lah, founders gitu, CEO. Kalau kalian punya bisnis apapun, bukan masalah markup, bukan masalah naikin harga, bukan masalah ibaratnya kayak gue mau untung. Tapi coba kita ngubah stigma gitu loh, bahwa produk lokal itu oke. Produk lokal itu ibaratnya bisa setara dengan produk impor gitu. Brand kita pun itu lebih baik gitu loh. Kalau menurut gue banyak yang seperti itu, dan gue sekarang melihat produk lokal itu banyak yang sebenarnya jauh lebih oke gitu. Cuman yang jadi problem adalah misalnya marketingnya yang kurang, secara brandingnya misalnya kurang. I feel like itu sih bisa dibenerin. Tapi banyak banget yang zaman sekarang itu kayak ngebikin misalnya nasi padang yang lebih sehat, atau misalnya vegan. Itu banyak yang sebenarnya oke banget, tapi kurang diterima masyarakat. Waktu awal es krim gue pun kayak gitu. Stigma-nya udah pasti, vegan pasti nggak enak, ya dong. Low calorie pasti nggak enak. Terus gue sampai ada satu titik, ada ibu-ibu yang dia tuh kayak komplain ke gue. Dia mau beli, cuman dia khawatir banget.
Habis itu gue sampai ngomong sama dia, Bu, saya yang punya, ini saya kirimin 4 cup ke ibu, makan aja, kalau enak baru bayar. Malah kebalik. Dan dia sampai bingung, ini kalau saya nggak bayar gimana? Gue bilang, kalau nggak bayar ya anggap aja sedekah, Bu. Terus habis itu dia makan dan dia suka, anak-anaknya suka, akhirnya dia bayar yang pertama, dia beli lagi yang kedua. But that's the thing, gue nemuin yang kayak gitu tuh banyak banget. Yang kayak sebelum gue kasih udah langsung, ini nggak enak, ini nggak enak, gitu. So I feel like kita itu harus nyadar bahwa nggak selalu seperti itu. Sehat itu bisa murah, enak itu bisa murah, gitu. Dan ya kalau misalnya orang-orang beli, misalnya kan kita 1 cup kan di atas 30.000. Sekarang kita mahalin. Ya gue sebagai penjual sih thank you aja ya. Maksudnya kan gue dapet cuannya lebih banyak gitu kan. Cuman gue udah bilang ke istri gue, ide kita adalah kita sebenarnya pengen kasih yang affordable. Sebenarnya kita pengen kasih sesuatu yang berkualitas, gak usah kita markup gila-gilaan. Maka dari itu gue bilang kalau kita dikasih untungnya lebih, we wanna make impact. Maka dari itu kita kerjasama sama brand-brand lain, ibaratnya kayak foundation and stuff, untuk kita kasih ke mereka. Jadi kita kayak give back lah. Desember ini kita juga ada kerjasama sama brand lain, because we feel like kita ini udah mau tutup Desember ini, and that's why kita ngerasa bahwa we wanna give back to the people gitu loh. Kita lebih baik leave impact gitu. Nanti mungkin kalau lihat Lonana di IG-nya baru tahu kali ada ya. Yes. Gitu. Tapi yang menarik tadi adalah stigma yang memang ada di pasar Indonesia gitu. Ngelihat makanan sehat kira pasti mahal. Kalau murah tipu gitu kan, fraud gitu. Terus kita ngomongin juga kayak vegan mahal. Padahal kalau kita ngomong vegan, tempe pun udah vegan kan. Gitu. Kayak harga murah dibilang kualitas jelek. Harga mahal dibilang kualitas bagus. Tapi ya sebagai business owners tadi ya gue setuju sama lu, kayak memang kalau pasarnya begitu kan nggak mungkin dong distrap yang kayak enggak, gue mau tetap begini ya. Akhirnya lo misalnya mungkin bisa dibilang ya akan fail juga gitu untuk dapetin itu gitu. Ngomongin stigma yang ada di kita ya akhirnya ya lo harus adapt juga ya. Padahal tempe di luar negeri malah mahal banget. Di Indo tempe murah malah dikira murahan. Dibungkus daun. Padahal di luar negeri itu tempe, waktu gue di Australia tempe itu bisa sampai 70.000, 80.000. Di Indo itu kayak cuma berapa ribu, terus lu dapetnya sebalok gitu kan. Benar. And I feel like, nah itulah kayak orang-orang Indo itu nggak menghargai kadang apa yang kita punya. Karena ngerasanya kayak, tempe dibanding ini mah pasti ini lebih oke. Kayak, well not really. Orang-orang bule itu banyak yang nyari tempe loh. Dan banyak zaman sekarang kayak YouTuber apa, itu yang kayak udah nge-promote tempe gitu. Tapi kayak orang Indo, ya makan tahu tempe kan kayak rendahan gitu loh dianggapnya kan. Padahal kayak, come on, kayak tempe itu oke gitu padahal. Padahal emang kandungan tempe ya proteinnya emang tinggi ya. Iya, tinggi banget gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomong di awal ketika tadi banyak sekali cerita untuk setting up pertama, kenal sama kasih orang, membentuk itu semua lah gitu. Berarti harus ada satu proses edukasi lah dari Lonana untuk para customersnya. Gue punya es krim yang sehat, low calorie, vegan friendly, dan affordable. Apa sih yang lo lakukan Kak? Kita sempat bisa dibilang itu ngelakuin beberapa campaign. Jadi waktu itu kita pernah ngebuka satu booth, and ketika kita ngebuka booth itu, maka yang terjadi adalah orang-orang datang terus ini apaan sih brand apaan? Banyak banget yang begitu ngelihat ini es krim mahal. Terus habis itu gue bilang kalau misalnya nggak pakai branding bla bla bla, gue bilang itu kan design wise everything itu kan ada nilai. Jadi gue bilang kalau kita simpelin, kita murahin mau nggak? Mau dong. Tapi yang jadi kendalanya adalah yang menarik ketika kita ngebikin seperti itu, kita dengerin nih maunya orang, malah stigmanya berbeda lagi. Stigmanya malah ngerasa mendingan yang dulu. Entah kenapa I don't understand. Kayaknya orang juga ngelihat maksudnya kan desainnya, right? Jadi gue ngerasa zaman sekarang itu nggak bisa cuma ngejual produk, unless produk lu udah bener-bener oke. Nah yang menariknya adalah waktu kemarin ini begitu kita announce mau tutup, audiens kita nge-spike-nya sampai gila banget. And gue sampai kaget dan banyak banget yang request, bisa gak di-extend? Kok tiba-tiba mau tutup bla bla. Terus gue yang kayak, gue nge-chat mereka kan, habis itu gue kayak, terus waktu dari kemarin ini lu kemana? Gue kayak bilang kenapa lu nggak ngomong? Karena kita selalu nanya opini, kita selalu nanya customer kita, and we go extra mile. Kayak misalnya contoh, kalau lu ngerasa nggak enak, kita deliverynya buruk, nggak sesuai dengan standar kita, refund. Kita benar refund, and then we give you the next one for free. Kita benar-benar yang kayak go extra mile. Kita ngelakuin banyak shifting yang seperti itu, bahkan yang kayak ya udah lu makan dulu, lu pay later, kayak gitu. Nah itu it works. Banyak orang yang kayak baru ngerasa, oh iya sih emang beda. Dan yang waktu kita ngebuka booth itu yang menariknya adalah kita banyak di compare sama kompetitor. Banyak yang itu lebih murah kok sama yang ini. Gue kayak bilang, ya gue kalau es krim mangga harum manis aja pakai mangga harum manis. Gue bilang mangga harum manis itu nggak murah. Gue bilang, so it's pretty hard, tapi gue bener-bener mengedukasi mereka. Kita selalu bikinnya fresh, kita selalu bikin kualitinya sama. Dan gue bilang kalau lu nggak percaya, lu coba dulu. Kalau beneran lu ngerasa ini bohong, gue balikin duit lu. Sorry to say, ngajarin orang Indo itu harus sombong sedikit.
Jadi yang terjadi adalah gue banyak nge-refund orang. Gue banyak yang bilang kalau lo nggak suka ya udah gue refund. Ada aja yang kayak bayangin aja masa gue bilang gue dibandingin sama sorry to say Walls. Terus gue kayak bilang come on itu kan pabrik kan gitu loh. Terus habis itu gue bilang itu es krim gue nggak akan ada yang ngomong es krim Walls itu sehat, you know. Enak, murah, oke lah, fine. I eat that too. Cuman maksud gue terus dibandingin sama itu gue kayak sedih gitu loh. Terus gue kayak bilang enggak gila. Gue kayak bikin ini bener-bener pakai ini loh. Terus gue ngejelasin banyak hal. Dari sugarnya pun kita nggak pakai gula biasa, gitu loh. We use erythritol yang ya pernah denger xylitol mungkin kalian. Nah ini tuh temennya. Nah erythritol itu adalah something yang kalau misalnya lu makan dan tubuh lu udah cukup gulanya, dia keluar lewat pipis, bisa dibilang. So lu nggak akan ada nyimpen gula itu. Nah itu mahal banget, gitu ya. Jadi gue akan bilang dari kualitas itu aja kita nggak mau kompromi gitu loh. Cuman gue akan bilang ya jangan segitunya juga gitu loh nilainya. Nah jadi edukasi iya, tapi at the same time gue akan bilang perlu pelan-pelan. Yang menariknya adalah begitu udah mulai banyak customer yang makan dan mereka udah ngerasa bahwa oke, ini es krim memang legit, ini memang berkualitas, ini memang enak. Mereka bayar mahal nggak apa-apa. Baru di situ gue bikin promo. Baru di situ gue bikin ya gue kasih dulu lebih murah lah bisa dibilang. And we're pretty generous. Jadi ada hal-hal yang dibalik, ibaratnya di balik layar yang mungkin orang nggak tahu dari social media and stuff. Yang kayak misalnya kalau kita ada delivery something, gue as ibarat CEO-nya gue tulis sesuatu. Jadi gue tulis notes or something and then kita educate orang, gue ada ngebalesin orang kalau orang ada nanya dan sebagainya. So I feel like dari situ pun mereka ngerasa bahwa gue tuh emang beneran care dan ya memang sih maksudnya bukan ngerasa tuh memang beneran care ya, merasakan care-nya. Ya, gue di satu sisi juga kita nggak bikin Lonana, actually kita nggak bikin Lonana kan iseng kayak tadi gue jelasin kan, kita bikin Lonana iseng. Gue pun make money dari investment sebenarnya. So ini tuh kayak lebih ke arah we wanna leave impact for people. Jadi kadang kalau misalnya orang udah ribut debat ini itu, gue lebih ke arah gue nggak butuh duit lu sebenarnya, gue cuma mau educate orang. Kalau memang lu rasa lu nggak percaya, ya udah ini gue kasih dulu. Dan itu kejadian berkali-kali. And I have to say, tapi kembali ke kitanya malah jadi berkat. Karena yang lucunya adalah orang yang nggak percaya ini, begitu di shift mindnya, itu dia sampai jadi loyalist kita. Dia jadi yang mulut ke mulut. Jadi I have to say, nggak necessarily marketing kita itu berasal dari influencer, tapi banyak orang yang mulut ke mulut. Mereka itu justru spread. Kayak misalnya ya entah vegan community atau misalnya dari yang allergic atau apapun itu. Jadi mereka udah ngerasain sendiri. Jadi gue akan bilang untuk ibaratnya kita semua as a creator, as someone yang kayak pingin ngebikin inovasi yang baru, harus di-balance between kita edukasi sama ibaratnya ngikutin dulu pelan-pelan marketnya kayak gimana. Gitu. Jadi nggak bisa langsung lu mau nge-shift stigma terus habis itu jebret mati. Karena kita pernah ngelakuin itu and salesnya drop jauh. Sedangkan gue kan juga harus bertanggung jawab dong ibaratnya sama karyawan dan sebagainya, right? So yang terjadi adalah gue bener-bener balance di tengah-tengah. Kadang-kadang educate, kadang-kadang we give what they want gitu. And then perlahan mereka udah mulai shifting dan akhirnya ketika mereka jadi supporter kita, mereka juga educate orang banyak. Jadi kira-kira sih seperti itu. Gitu. Itu proses lah ya, proses menyampaikan value. It's a long process gitu. Edukasi mereka juga ya dan berubah stigma ini pasti. Gue bisa dibilang justru tahun pertama itu malah lebih susah dibanding tahun kedua. Dalam ibaratnya educate people. Karena semakin banyak kompetitor nongol, semakin banyak ibaratnya orang-orang yang nge-support, akhirnya orang-orang itu lebih loosen up, lebih santai lah kayak oh ya ternyata memang ada yang begini. Gitu. So, lebih percaya juga kali ya. Terus kalau tadi juga lo sempat ngomong nih Kak, kalau misalnya akhirnya bermunculan lah kompetitor yang head to head gitu. Pastinya semua bisnis harus ada competitive advantage kan. Apa competitive advantage yang mungkin bisa lo tawarkan dari Lonana? So, kita selalu bilang dari sebelum gue bikin bisnis, gue tuh selalu I will speak as an investor. Jadi gue akan ngeliat dari sudut pandang kalau gue sendiri jadi investor, gue mau invest ke situ. Jadi gue akan bener-bener analyze semua. Jadi waktu gue ngobrol sama istri gue ngomong sama dia produk lu apa, lu mau bikin kayak gimana, bla bla bla, dan gue bener-bener coba analyze. So gue nanya USP-nya apa. Jadi USP itu kan unique selling point, right? Jadi gue nanya USP-nya apa. Maka dari itu ketika dia ngebikin cuman vegan atau low calorie, gue bilang nggak mau. Kalau lu nggak bisa bikin yang digabung, mendingan nggak usah jual. Gue bilang gitu. And then akhirnya dia coba ngebikin dan akhirnya itulah USP-nya. Nah, Lonana waktu itu yang pertama di Indo, ibaratnya yang low calorie and vegan. Jadi bisa bilang itu USP-nya. Lalu yang kedua adalah fun fact, ketika kompetitor banyak yang nongol, yang menariknya adalah, ini gue buka dikit. Banyak gue tahu owner-owner kompetitor yang beli es krim kita. For experiment. Jadi bener-bener kayak beli satu gitu loh. And banyak juga yang kayak pura-pura nanya ke admin dan admin gue kayak ngelapor. Admin gue tuh kayak pretty stalker. Jadi kayak di stalk satu-satu kayak ibaratnya, oh ini si owner ini nih dari brand ini nih. Terus habis itu dia chat kita nanya-nanya, lu pakai bahannya apa yang sampai detail banget gitu. And gue nggak masalah. Sebenarnya gue bilang ya kasih tahu, kalau kasih tahu aja. Gue bilang kita ada something yang gue bilang ya ini ada yang kita sembunyikan. Yang kita sembunyikan adalah sebenarnya resepinya. Gue bilang
bilang, but ingredients wise kita kasih tahu karena kembali gue pengen Indo itu lebih sehat. So gue bilang nggak apa-apa, kasih tahu aja. And yang menariknya adalah kompetitor nongol. I have to say, bukannya sombong apa gimana, gue ngomong objektif aja, belum ada yang seenak Lonana so far. Gue bisa bilang gitu karena gue bilang ke istri gue nanya, kalau misalnya ada yang bisa bikin lebih enak dari kita gimana? Gue bilang gue kesono. Gue bilang gue adil aja. Gue bilang gue yang punya Lonana, tapi gue bilang kalau ada yang bisa bikin lebih enak dari kita, gue bakal makan itu dibanding Lonana. Tapi gue bilang why? Jadi kita ada bilangnya 3 pilar, 7-star product, 7-star service, sama 7-star workplace. Jadi 7-star product adalah jadi 7-star ini tuh kayak hotel, kan ada hotel bintang 5, ada yang sampai bintang 7 yang di Dubai, right? Yang kayak di Singapura kan juga itu bintang 7. Jadi gue bilang antara enak banget atau nggak usah keluarin. Jadi tiap kali kita ngebikin satu rasa baru, eksperimennya itu it takes really long time. Jadi sampai berbulan-bulan. Dan gue akan bilang ke istri gue, kalau memang nggak bisa seenak itu, nggak bisa bener-bener enak, cuman enak doang, gue nggak mau. Jadi gue se-strict itu. Gue bilang kalau makan terus kayak gimana, enak-enak aja. Oke kok. Iya, oke kok. Gue bilang itu nggak bikin orang balik. Jadi harus yang enak banget atau nggak usah. Dan gue selalu bilang kayak gitu, and di belakang layar udah banyak rasa yang kita cancel. Gara-gara idenya oke, begitu dibikin, oh ternyata nggak seenak itu. Gue bilang kalau bintang 5 gue nggak mau, harus bintang 7. And that's why kalau menurut gue itu advantage kita. Karena kita nggak bener-bener kayak, apa ya, sometimes ketika kita jadi chef, kita kayak pengen ngejual makanan kita. Terus yang kayak, ini tapi sebenarnya gue pakai ini kok, bla bla. Ya kalau nggak enak ya nggak enak. Ya kalau enak ya enak gitu loh. Customer itu nggak peduli. Jadi gue akan bilang, customer itu di situ, kalau nggak enak ya nggak balik. Jadi gue akan bilang harus yang sampai seenak itu, dan kita harus nilai sebagai customer. Dan kita kasih makan ke tim kita biasanya divided, kayak misalnya matcha, ada suka yang lebih pahit, ada yang lebih suka yang manis. Nah itu divided, kita cari jalan tengah. Tapi kita selalu ngelakuin kasih yang terbaik. Kalau enggak, then no need gitu. Jadi gue akan bilang advantage kita dari produk kita se-strict itu, sama satu lagi dari service kita. Dari service kita itu banyak yang nge-copy service kita. And we make, I have to say, kayak pretty catchy stuff. Kayak misalnya contoh es krim Lonana itu kalau makan 1 cup itu kayak 1 pisang. Nah, itu orang langsung ngerti. Karena ketika dibilang 1 cup itu 100 kalori, orang itu kayak 100 kalori apaan sih? Tapi kalau dibilang, lu makan ini kayak 1 pisang kalorinya, orang kayak, oh, gue paham. And itu banyak yang ketika gue ngejelasin customer, sesimpel, kalau saya makan 2 boleh gak? Misalnya ada ibu-ibu nanya gitu. Gue bilang, ibu pernah lihat orang makan 2 pisang, habis itu sedih gak? Aduh, makan pisang kebanyakan. Gue bilang, ya makan 2 pisang gak apa-apa, 3 pisang juga gak apa-apa. Gue bilang, kalorinya sama. So, I have to say, dari situ pun, ibaratnya kita edukasinya, kita lebih gampang ke customer, and then service. Gue bilang sama, 7-star service. Sebisa mungkin customer itu langsung ngerti, gampang ordernya, dan karena kita perlu edukasi banget kan. Jadi gue bener-bener ngebikinin ya ibarat skripnya dari A sampai Z. Ibaratnya kayak kalau orang nanya ini jawaban ini, kalau orang nanya ini jawaban ini. Karena admin gue pun harus gue educate banget soal kalori, soal kesehatan, soal gula. Karena orang nanya gitu kan, kayak ini gimana. Dan ada orang-orang yang kayak, ada customer kita yang beneran sebelum makan Lonana itu ditimbang sampai segila itu. Jadi dia kayak kasih tahu, oh ini es krim emang beneran segini nih. Dan dia beneran kayak ditanya misalnya kayak nutrition facts-nya bla bla bla. Nah, gue educate admin gue itu sampai bener-bener lu harus paham semua, kayak lu itu anggaplah kayak nutritionist. Jadi kalau ditanya apa, jawab ngerti gitu loh. And itu kalau menurut gue dari service kita itu udah ibarat ada advantage juga. Jadi gue kan bilang, ya sometimes people have good product, tapi dalam delivery-nya, dalam service-nya itu nggak sebagus itu. Jadi ya I think dari situ juga sih. Kalau tadi kita pertama kita jalan dari produk, apalagi F&B gitu. Mau punya branding kayak di branding brand luar, lu mau pakai logo segala macam iklan ya kan. Tapi at the end of the day kan masuk mulut, orang kecewa juga gitu. Ditambah ya masuk mulut tapi service-nya juga hancur. Ya enak sih, cuman gue malas aja beli lagi gitu. So 2 pilar, dan tambah satu lagi ya, pilar work sama sense of workplace itu ya kita bikin employee kita itu senyaman mungkin gitu loh. Jadi we treat our employee like families, and ya bener-bener maksud gue jangan sampai, gue nggak mau ya maksudnya di luar sana lu peduli sama customer, tapi di dalam tim lu ngeraung-raung gitu, maksudnya kan sedih juga gitu ya. Jadi I treat my employees kayak pretty well, maksudnya I try to care for them. Kayak gue selalu bilang ke mereka, kalian itu juga orang, kalian itu di luar dari tempat kerja, kalian punya hidup. Jadi jangan ngerasa cuman hidup buat di Lonana. Gue bilang salah. Bahkan ada beberapa yang kayak punya permasalahan pernikahan atau apa, itu gue kayak bilang itu urusin dulu. Gue bilang urusin dulu baru balik kerja lagi. It's okay. Karena gue percaya bahwa kalau mereka di luaran happy, mereka di rumah happy, maka mereka kerja lebih semangat gitu loh. And I feel like banyak bos itu yang kayak, gue gak peduli lu di luar mau kayak gimana, mau dunia lu mau abis kayak mau mati, ya pokoknya lu harus kerja dan bla bla. I feel like that's wrong gitu loh. Jadi gue akan ngerasa bahwa seharusnya reverse.
If we care for them, they care for us. Same thing. If we care for the customer care for us. Jadi gue akan bilang kita harus care dulu. Dan karena itu tim gue tuh cukup solid dan bisa dibilang kayak gila lah, mereka tuh udah super amazing. And I have to say tanpa mereka Lonana nggak akan bisa kayak begini sih. Kayak gue akan bilang kalau mau kasih kredit lebih banyak ke mereka. Karena ketika udah gue cuma bikinin bantu sistem dan develop bisnisnya, ketika itu udah jalan, everything is on them. Kadang kayak customer pun kasih testimoni, misalnya customer itu kayak bilang ini thank you enak banget bla di IG. Itu gue pasti kasih tau mereka. Gue bilang ini lu nih. Gue bilang lu yang kasih service-nya. Gue bilang lu yang kasih produk. Kayak kalau ada yang bilang thank you ya gara-gara Lonana anak saya itu jadi bisa makan es krim lagi. Padahal anaknya alergi gitu. Gue bilang lu yang bikin es krim ya. Jadi lu bangga lah. Gue bilang. Jadi jangan ngerasa lu cuma bikin es krim terus lu kayak biasa aja. Dan gue sering bilang bukan saya. Tapi tim saya, gue sering kayak kasih tau customer gitu, dan I have to say ya memang kreditnya di mereka gitu, jadi kasih ke mereka aja gitu. Ada impact yang mereka lakukan, gitu. Walaupun mungkin cuma ngaduk atau nyalain mesin ya, itu impact yang lo bisa berikan ke mereka. Gitu. Kali itu hal yang mungkin positif juga buat mereka kali. Last question nih Kak. Kalau tadi juga sempat ngomong kalau Lonana bakal tutup, tapi mungkin what's next sih Lonana? Apakah ada sesuatu yang memang lo lagi plan? So, jadi fascinating fact-nya adalah udah banyak banget yang nanyain soal ini. Ini cuma rebranding ya? Ini cuma apa ya? Karena kan kemarin ya kan, kemarin kan ada nih Men's Republic, ya kan, bilang mau tutup, and everyone udah sedih, ternyata boom, Republic, right? No, Lonana beneran tutup. Udah banyak juga yang nawarin mau beli. Bisa ke beli brandnya, bisa ke beli account IG-nya, and bla bla bla. Udah banyak. Tim gua pun udah satu-satu kayak dipretelin. Udah banyak yang kayak kita mau hire timnya dong, bla bla bla. Gua akan bilang kita nggak planning untuk kayak ngebuka Lonana or some sort. Gue sama istri gue, bukan sombong apa gimana, we're financially free. So, gue memang di-invest doang. And istri gue ada mimpi pengen jalan-jalan keliling dunia dulu. And ketika kita mikir-mikir what's next for us, yang terjadi adalah kita merasa bahwa we want to do something bigger yang benar-benar bisa impact the world. Istri gue kan bukan orang Indo, jadi mohon maklum dunia gue itu bukan di Indo doang. Jadi gue selalu ngerasa bahwa gue ada bangsa gue, dia ada bangsa dia, you know. So I feel like gue nggak bisa cuman dia peduli terus ngebangun Indo, tapi I feel like kita harus ke sono juga. And we have friends all over the world, jadi kita pingin do something. Untuk kedepannya mau leave impact-nya kayak gimana belum tahu, but one of the thing that we're doing right now itu adalah, mungkin kalian bisa cek juga, namanya tuh Project Hiu. Project Hiu, ikan hiu tuh. So mungkin banyak orang nggak tahu bahwa di Lombok itu adalah tempat one of the biggest shark market di Southeast Asia. Dan itu bisa sampai shippingnya itu ke Cina dan sebagainya. Dan yang menariknya adalah hiu itu udah 99% populasinya itu udah bisa bilang turun. Udah mau punah. Nah, and it will have big impact lah ke dunia gitu. Nah, gua baru tahu juga dari orang yang kerjain ini, dari ibaratnya ownernya Project Hiu, dia orang Australia, dan gua ngerasa bahwa well, I want to do something. That's why makanya kita coba do something kayak ya ini foundation lah bisa dibilang. Jadi gua udah mulai coba bangun fokus ke situ. And setelah Lonana tutup, I feel like one of the thing that I'll be working adalah itu. Dan mungkin ada beberapa hal lain lagi yang akan gua kerjain, tapi sifatnya adalah lebih kayak ke impact gitu. Jadi live impact. Karena sama kayak Lonana, gue bilang, gue nggak mau cuma jual barang, cuman untung, tapi gue pengen bikin Indonesia lebih sehat, misalnya. Atau apa, jadi gue bilang ada something impactful, gitu. And that's why ya, mungkin next yang akan kita lakuin ini, akankah Lonana kembali? We never know, honestly. One of the reason kita nggak mau jual adalah karena istri gue itu ada sentimental value. Jadi dia ngerasa bahwa ini Lonana my baby, gitu loh. Jadi dia nggak mau Lonananya dijual. And one of the reason adalah dia bilang, kalau nanti suatu hari Lonananya pingin kembali, atau misalnya katakanlah kita mau bikin Lonana for events, or for foundation, or whatever it is, we can still do that. Jadi jangan sampai nanti resepnya kan dikasih ke orang, bla bla bla, terus nggak bisa. Jadi lebih ke arah, ya udahlah, kan maksudnya duit udah ada, jadi ini lebih ke arah something for memory. Gitu. Makanya account Lonana pun kita udah decide we're not gonna do anything about it. Jadi waktu kemarin kita udah sempat mikir apakah diganti accountnya dan sebagainya, tapi akhirnya kita memutuskan enggak lah, jangan, accountnya udah didimin aja. If we wanna look back to it, then we can. I don't care about followers or anything. Gue bilang nggak apa-apa, tapi it's something for our memories. Dari itu aja sih. Karena mungkin dari agenda lu mengejar purpose yang lebih kali ya. Karena ya Lonana mungkin saat ini lu juga belum tahu akan jadi gimana Kak. Tapi ya we never know kali ya. Dan berarti kalau gitu sekarang teman-teman yang masih mau
mencoba sebelum tutup ini masih bisa nggak sih sebenarnya? Mau coba Lonana? Bisa banget. Masih bisa kan ya? But only for PO left. For PO left? Yes. Oke. Jadi, dan ini pun udah mulai rame karena udah tinggal 4 PO lagi. And by the end of December, it's gonna be out. Jadi mungkin Natalan lah. Terakhir kita mau keluarin hampers buat Natalan. Karena udah banyak yang request juga. After that, that's it. It's gone. So, coba aja. But if, let's just say, kalau misalnya ada orang-orang yang memang follow kita pribadi, we're gonna create an account for that yang kayak untuk our foundation and sharing our journey and stuff. Kalau misalnya ada follower dari Lonana yang memang follow IG itu, maybe once in a while kita akan ibaratnya memberikan Lonana, tapi not necessarily ngejual, tapi kayak well, we give some opportunity lah untuk mereka beli atau cobain gitu. Untuk tetap ada dan mencoba Lonana lah ya. Exactly, yes. Karyan, thank you banget. Thank you banget udah mau sharing. Menurut gua apa yang lo lakukan menarik banget, apalagi plans lo yang memang lo tadi juga share juga. Banyak hal yang gue pelajarin untuk, mungkin menurut gue gini ya, kayak banyak orang yang mungkin bikin bisnis semua butuh uangnya, but then banyak juga yang lupa apa sih purpose yang lo mau kejar gitu. Jadi ini suatu kesempatan buat kita ya, bisa dengar. Thank you banget sekali lagi udah mau main ketemu. Dan kalau misalnya teman-teman yang misalnya mungkin mau ngobrol kayak tadi lo bilang, mau nanya lo personally, itu boleh lewat Lonana ya? Just DM me. Gua saat ini kan gue ada IG pribadi, so DM me. Udah banyak yang lakuin itu. Banyak juga yang kayak, Kak, gue baru bikin produk nih, atau gue baru bikin brand nih, boleh gak dites? And I honestly will review it as investor, Jadi gue bener-bener nggak cuman yang kayak enak, tapi gue bener-bener review semua habis-habisan sampai branding, packaging, whatever it is, gue kayak review. Saat ini IG pribadi gue, tapi nanti kedepannya kita akan ngebikin satu IG, ya memang untuk kita berdua, untuk gue sama istri gue, and we share everything there. Kalian mungkin bisa ke situ, but ya stay tuned, I guess, gitu. Berarti untuk sekarang ada di apa? @Convo with Ryan. Jadi ya kalau nggak di Lonana juga bisa. Saat ini gue udah yang balas-balesin kok. Udah lumayan free ya? Ya, udah nganggur seharian di rumah. Kak, sekali lagi thank you teman-teman udah dengerin podcast ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.